Aku nggak punya target menabung. Waduh, parah. Pasalnya pasti, males banget dah pokoknya. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Nama saya Selvi. Nama saya Setiadi, pekerjaan karyawan swasta, saat ini belum menikah. Halo, nama saya Almilia Sadatain, biasanya dipanggil Almi. Saya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Nama saya Febri Item, saya duda dari 1 anak. Nama saya Dr. Mauren, saya dokter umum. Saya sudah menikah dengan 2 orang anak. Ya, nama saya Tri, saya bekerja sebagai trainer. Saya sudah mempunyai istri dan mempunyai 2 orang anak. Halo, nama saya Ratri, saya sudah menikah dan punya anak 1. Halo, nama saya Anita, saya bekerja sebagai karyawati. Saya sudah menikah dan punya anak 3. Ya. Menabung. Menabung. Ya, saya menabung. Iya, saya menabung. Bisa dibilang iya ya. Soalnya ada tabungan di bank. Muda enggak, pas menikah belum, dan punya anak baru nabung. Pertama untuk dana darurat ya. Terus ada untuk biaya sekolah anak. Terus untuk liburan lah ya, liburan jalan-jalan itu ada juga. Ke bank ada, pakai celengan ada, pakai botol aqua ada. Ke bank ya pastinya. Ada beberapa bank lah ya. Walaupun nggak banyak. Saya sih nabungnya pakai langsung debit ke tabungan ya. Sebulan ya, misalnya habis terima gaji. Menyisihkan 25% dari pendapatan. Terus celengan ada. Jadi yang buat kita pingin punya keinginan, kita masukin celengan tuh. Celengan itu kayak buat senang-senang aja sih. Kalau yang botol aqua itu dulu saya sempat ngumpulin koin-koin yang 1000-an tuh. Jadi dibedain yang 1000-an sendiri. Kalau untuk yang koin-koin 100-an, 200 itu di celengan. Habis makan siang ada kembalian-kembaliannya masukin. Memberi contoh ke anak kalau misalnya ada uang lebih atau kayak neneknya dikasih uang jajan gitu ya. Jadi uang jajannya buat dia tabung sebagian. Baru kadang-kadang celengan itu tiap akhir bulan saya buka tuh buat jajan sama anak. Terus saya ikut arisan. Karena setiap tahun biaya arisan itu saya pakai untuk liburan. Yang pasti sih setiap bulan ya. Itu karena saya masih ada yang kuliah. Rutin setiap bulan. Pas setelah gajian. Jadi setelah gajian langsung masuk ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau celengan itu Tiap hari. Ya kalau nggak sempet nggak ada uang receh ya paling saya skip sampai berapa minggu gitu. tergantung, kalau misalnya dia lagi ketemu saudara-saudaranya bisa sebulan sekali, atau itu kayaknya lebih dari sebulan. Normally aku nggak punya target menabung. Waduh, parah. Wah, sering. Apalagi pas awal-awal kerja kan pasti cita-citanya langsung nanti begitu terima gaji pertama pengen begini begitu. Jadi misalnya kita mau spare berapa persen dari pendapatan kita untuk ditabung. Cuman tetap aja kan ada Tiba-tiba urgent itu, nah mau nggak mau kita mengambil dari tabungan. Biasanya itu yang bikin targetnya jadi agak meleset. Atau kadang ketika kita punya keinginan Beli sesuatu, pokoknya itu kesulitan menurut saya ya. Jadi kepengen beli ini, kepengen jalan-jalan, kepengen beli makanan yang cantik-cantik gitu kan. Ini skincare, baju, ya kurang-kurangin lah yang kayak gitu ya. belakang-belakang sudah mendapat tadi literasi keuangan yang cukup, jadi udah tahu bagaimana memanage keuangan. Kalau orang tua atau yang sudah punya anak, yang ditabung juga nggak banyak kan. Maksudnya kita juga pendapatannya tidak besar, tapi alhamdulillah aja ada yang masih bisa disimpan. Ketika berjalan waktu, anak udah mulai les seperti itu, jadi biaya tabungannya kita bagi 2 nih untuk bayar lesnya dan sisanya buat tabungan. saya biasanya punya limit, misalnya tabungan batasnya harus di sini nih yang nggak boleh diganggu gitu biasanya. Nah jadi biasanya baliknya lagi ke situ gitu. Kalau limit itu udah hampir atau bahkan udah keambil, nah itu artinya saya harus menutupin lagi gitu untuk next bulan berikutnya misalnya kayak gitu. Ya kalau situasi darurat ada uangnya ya puji Tuhan, karena ya kayak memang bersyukur karena kita punya saat kita butuh.
Sedih sih. Bukan sedih apa ya, kayak sedih tuh lebay banget. Jadi kayak merasa bersalah sih, apalagi kalau tabungan anak ya. Perasaannya harus ikhlas ya, harus diikhlaskan dengan lapang dada. Kalau dulu waktu belum nyiapin dana darurat sih, kayaknya sayang ya gitu ya, udah nabung. Ternyata harus ibaratnya kita pecahin gitu ya celengannya untuk membayar sesuatu. Tapi ya Itu memang waktu itu kondisinya memang urgent dan saya nggak menyesali itu gitu. Karena berikutnya pasti kita akan bertanggung jawab kok untuk tetap lanjut nabung lagi. Jadi ya udah ikhlasin aja, tabungan itu dipakai. itu kan namanya hidup ya, pasti ada situasi darurat, bisa sakit mungkin ya, mungkin ada kedukaan, mobil atau motornya rusak. Ya mau nggak mau harus pakai tabungan sih, kecuali kita punya asuransi. Makanya saya usahakan sih enggak sih gitu. Tapi kalau sampai ngambil pasalnya pasti aduh males banget dah pokoknya. Karena sekarang sudah tahu kita juga harus menyiapkan dana darurat, jadinya ya udah kalau misalnya ada keadaan darurat itu memang sudah ada posnya. Dari hasil menabung selama setahun itu kalau ada situasi yang darurat maksimal ya 50%. Tapi kalau ternyata mungkin dana daruratnya nggak cukup atau ada hal lain, ya mau nggak mau kita harus gunakan tabungan itu gitu kan ya. Ya masih bersyukur aja ada tabungan yang masih bisa dipakai buat itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.